lampu modem nyala semua tapi no internet access. Tenang, nggak usah panik. Karena di video kali ini kita akan membahas apa yang harus dilakukan ketika lampu modem nyala semua tapi no internet access atau tidak ada akses internet. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan NP Channel. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keselamatan dimanapun kita berada. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini dengan cara klik subscribe, like maupun komen ya. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari NP Channel. Oke, langsung saja kita ke videonya. Untuk keluhan lampu di modem yang nyala normal semua, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu coba restart modem atau ONT-nya dulu. Jadi tombol powernya itu dimatikan terus dihidupkan lagi ya, bukan di reset. Kalau di reset kan ada lubang kecil sampai modem itu ditekan agak lama, itu baru di reset. Itu nanti untuk settingan nama wifi nya hilang semua ya kalau di reset. Kalau untuk cara pertama sama aja, masih internet no akses gitu ya. Coba untuk cara yang kedua, yaitu apabila di rumahnya teman-teman wifi nya itu di paralel atau dikasih access point gitu ya, coba kabelan yang nancep di ONT nya itu dicabut semua dulu ya, lalu cek wifi atau koneksi dari ONT nya. Ini untuk mengecek apakah ada konflik IP. Biasanya kalau ada konflik IP gitu nanti internetnya putus nyambung, jadi coba kabelannya dilepas semua dulu. Nah, kalau cara yang pertama dan yang kedua masih sama aja, tetap no internet access, coba sekarang teman-teman masuk ke settingan ONT nya. Pastikan di bagian menu status, terus di one, di bagian menu one ya, itu dapat IP ya teman-teman. Kalau nggak dapat IP gimana? Biasanya itu dari sistemnya ya teman-teman. Silahkan teman-teman lapor ke pihak providernya teman-teman. Misal kalau IndiHome ya lapornya ke IndiHome, jangan langganannya IndiHome lapornya ke First Media misalnya, itu ya melenceng itu. Terus gimana kalau dapat IP tapi internetnya nggak bisa gitu ya? Coba cek tagihannya teman-teman. Biasanya kita tuh lupa ya, sudah jatuh tanggal tempo tapi tagihan belum kebayar. Oke, itu tadi 3 cara yang bisa kita lakukan apabila lampu indikator modem nyala normal semua tapi no internet access ya. Terus gimana kalau lampu indikatornya di modem, lampu losnya nyala? Oke teman-teman, untuk keluhan lampu di modem yang nyala merah atau lampu losnya yang merah, yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu cek kabel patch cord atau kabel kuning yang terhubung ke ONT, apakah ada yang putus atau aman gitu ya. Kebanyakan kabel yang kuning itu putus karena dikit-dikit itu bisa, atau kecepit lemari gitu juga bisa, atau ketekuk atau kebinding gitu ya teman-teman. Misal kalau kabel patch cord-nya putus gitu ya, bisa dilaporkan ke pihak providernya ya, sampaikan aja kalau kabel kuningnya putus biar nanti petugasnya langsung membawakan yang baru gitu. Terus untuk yang cara yang kedua, kalau misal yang cara pertama tadi kabel kuningnya aman gitu ya, coba cek kabel drop core-nya. Drop core itu kabel yang hitam itu ya. Setelah kabel kuning terus pasti ada kabel drop core-nya yang hitam itu sebenarnya sudah masuk ke ranah teknisi ya teman-teman, karena kalau misal ada yang putus kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, itu harus disambung pakai alat. Jadi kita langsung laporkan aja ke CS-nya tuh. Nah, kalau untuk cara yang pertama dan yang kedua misal kabelnya aman semua, lanjut ke cara yang ketiga, yaitu kalau lampu losnya tidak nyala tapi lampu ponnya nyala kedip-kedip gitu ya, itu ada 2 kemungkinan ya. Kalau tidak kebinding patch core-nya ya dari sistemnya yang bermasalah itu. Nah, untuk mengetahuinya di cara ketiga ini,
kalian bisa masuk ke settingan modemnya ya. Kita bisa lihat ukuran level redamannya itu spek enggak gitu ya. Caranya kalian masuk ke menu bagian status, terus cari aja yang optical power gitu. Nah, disitu ada redaman atau level ukuran jaringannya yang ditetapkan providernya masing-masing. Misal kalau IndiHome itu, kalau setahu saya tidak boleh lebih dari min 23. Misal kalau min 24, min 25, min 26 dan seterusnya, itu nanti kemungkinan jaringannya bisa tidak stabil atau putus-putus gitu ya. Jadi kita bisa melaporkan ke CS nya gitu. Dan kalau untuk jaringan yang standar itu di bawah min 23 ya, misal min 23, min 22, min 21, min 20, min 19. Nah, itu untuk jaringannya stabil. Kalau IndiHome setahu saya itu ya teman-teman. Kalau yang lain kurang tahu ya saya. Tambahan sedikit ya teman-teman, misal kalau kabel patch core-nya putus, terus drop core yang hitam itu masih ada sisa, itu bisa dilangsungkan ya teman-teman. Jadi nggak usah pakai kabel kuning. Jadi nggak usah panik dulu, coba cek kabel kuningnya, terus misal ada yang putus dan drop core-nya sampai di modemnya, bisa langsung ditancapkan. Jadi nggak usah pakai kabel base core atau kabel kuning. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika internet kita mengalami trouble. Mungkin teman-teman bisa menambahkan cara lain ya, bisa komen atau sharing di kolom komentar. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.